Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala mu'allif hadzal kitab rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumihi barakatuh fid dharain. Al haditsur rabi'u, bermula ini yaitu hadis yang keempat. An Abi Abdurrahmani, diterima dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'udin, yakni Abdullah bin Mas'ud atau biasa dikenal Ibnu Mas'ud. Jadi Ibnu Mas'ud itu Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiya, semoga meridhai Allahu siapa Allah anhu terhadap Ibnu Mas'ud. Qala, telah berkata Ibnu Mas'ud, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana telah menceritakan, memberi hadis, maksudnya menceritakan kepada kita semua, berkata kepada kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa, adapun Rasul atau bermula Rasul, as-shadiqu, yaitu orang yang jujur, wal al-masduqu, orang yang terpercaya. Inna ahadakum, sabda Rasul, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummih. Inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang di antara kalian semua, yujma'u, dikumpulkan, khalquhu, apa penciptaannya, fi batni ummihi, di dalam perut ibunya, arba'ina yauman, dalam 40 hari, yauman, harinya 40 hari, nutfatan, sebagai nutfah atau sperma, summa yakunu, lalu menjadi alaqatan, sebagai alaqah, yakni segumpal darah, misla dzalika, seperti halnya 40 hari, seperti itu pula 40 hari, summa yakunu, lalu menjadi mudghatan, sebagai gumpalan daging, segumpal daging, misla dzalika, seperti halnya 40 hari, seperti itu 40 hari, summa yursalu, lalu diutus, ilaihi, pada janin tersebut, pada perut si ibu yang sedang mengandung, al malaku, siapa malak, yakni malaikat, fayan fuhu, lalu meniupkan, fihi, terhadap ahad atau batnu, ar-ruhu, fayan fuhu ar-ruha, terhadap ruh, wa yu'maru, dan diperintahkan, bi arba'i kalimatin, dengan 4 kalimat. Malaikat yang diutus pada perut tadi diperintahkan terhadap 4 kalimat. Apa saja? Bikat bi rizkihi, dengan satu, mencatatkan, menetapkan, menuliskan rizkinya, wa ajalihi, rizkinya ahad, wa ajalihi, dan juga ajalnya ahad, wa syakiyun, dan juga mengenai celakanya, au sa'idun, ataupun mengenai kebahagiaannya. Jadi di sini hadis menceritakan atau hadis menjelaskan mengenai penciptaan yang kalau dalam Al-Qur'an itu ada dalam beberapa surat, ada dalam surat Al-Hajj ataupun dalam surat Al-Mu'minun. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 12, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararim makin, tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata idzaman fa kasawnal idzama lahman tsumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu dalam surat Al-Mu'minun. Pada intinya mengenai tahapan perkembangan janin, di mana mengalami beberapa kali perubahan, dihitung ya secara garis besar selama 4 bulan atau 120 hari. 120 hari. Di mana 40 hari pertama janin masih berbentuk nutfah, ya biasa diartikan sperma, atau mungkin akan lebih baik atau jika nutfah itu ya bentuk awal dari perkembangan janin, sel telur. Jadi yang ke-40 hari berikutnya berbentuk
setelah nutfah alaqah, biasa diartikan segumpal darah. Lalu selanjutnya 40 hari ketiga mudghah, itu segumpal daging. Lalu setelah itu pada tahap berikutnya yakni peniupan ruh, di mana para ulama pun sepakat bahwa ruh ditiupkan pada janin ketika janin berusia 120 hari atau 4 bulan. Sehingga ada sebagian muslim yang melakukan syukuran 4 bulanan untuk mendoakan si jabang bayi, mendoakan janin yang di perut ibunya ketika ruh ditiupkan. Jadi terhitung sejak bertemunya sel sperma dengan ovum, peniupan tersebut ketika janin berusia 4 bulan penuh atau 120 hari, masuk ke bulan kelima. Nah, pada masa inilah segala hukum mulai berlaku. Karena itu wanita yang ditinggal mati suaminya menjalani masa iddah selama 4 bulan 10 hari untuk memastikan bahwa ia tidak hamil. Jika seorang wanita ditinggal mati suaminya, itu iddahnya 4 bulan 10 hari untuk memastikan hamil dan tidaknya dari suami yang meninggal, agar tidak menimbulkan keraguan ketika menikah lagi. Lalu para ulama sepakat bahwasanya aborsi setelah ruh ditiupkan setelah 4 bulan berarti itu haram hukumnya secara mutlak ketika ruh sudah ditiupkan. Jadi aborsi ketika kandungan sudah mencapai usia 4 bulan itu haram. Bahkan mereka beranggapan bahwa aborsi adalah tindak pidana yang tidak boleh dilakukan seorang muslim, sama halnya dengan membunuh, bentuk kejahatan terhadap manusia lain dalam bentuknya yang utuh. Karena itu jika dalam melakukan aborsi janin keluar dalam keadaan hidup lalu kemudian mati, maka dikenakan ada hukuman diat, denda. Jika keluar dalam keadaan mati maka dendanya lebih ringan. Kalau keluar ketika hidup lalu jadi pas keluar diaborsi, keluar masih hidup lalu mati, nah itu dendanya, diatnya denda yang berat. Ketika keluar sudah mati itu dendanya lebih ringan. Hanya saja pada hukumnya intinya tetap haram. Hukum ini juga berlaku untuk aborsi sebelum masa peniupan ruh. Walaupun belum masa 4 bulan, hukum ini tetap berlaku. Setidaknya ini merupakan pendapat hampir seluruh ulama, pendapat yang dipegang oleh kebanyakan para ulama. Kenapa? Karena penciptaan manusia pada dasarnya dimulai bukan dari penciptaan ruh, tapi dari sejak sperma membuahi sel telur atau ovum, sebagaimana yang diisyaratkan oleh hadis Nabi tadi. Itu penciptaan ruh. Ketika ruh diciptakan, Allah mengutus malaikat untuk mencatatkan takdir berupa biarba'in kalimatin bikatbi rizkihi, menuliskan rizkinya, ditentukan rizkinya. Rizki itu bukan hanya sekedar materi ya, tapi lebih luas lagi, dengan makna yang lebih luas lagi, itu mencakup banyak hal. Lalu ajalihi, ajalnya, kematiannya, kapan dan dimananya, amalihi, amalnya, kebaikan dan keburukannya, wasyakiyun aw sa'idun, dan kebahagiaan ataupun kecelakaannya, kesenangan ataupun kesengsaraannya itu sudah ditetapkan sejak ia masih berada di dalam janin.